No viral, no justice. Ya, masih berlaku ternyata Indonesia. Jadi ketika ada seorang warga yang mengadu bahwa ternyata jalan di desanya rusak, dia langsung disamperin sama kroni-kroninya Pak Kepala Desa. Ini kejadian ada di Garut. Kok bisa dia disamperin sama kroni-kroninya Pak Kepala Desa? Jadi orang ini juga bingung. Ketika dia bikin video terkait dengan kerusakan jalan di daerah di desanya, dia sorenya langsung digeruduk sama kroni-kroninya. Dia bilang, saya digeruduk sama istrinya, sama anaknya, sama menantunya, dan sanak saudaranya. Dia tahu dia diserang sama keluarga kepala desa. Tapi dia bingung, kok kepala desanya yang nggak serang saya, malah keluarga-keluarganya. Dan akhirnya setelah dia digeruduk oleh para kroni-kroni kepala desa, dia akhirnya diangkut sama pihak kepolisian karena tuduhan pencemaran nama baik. Kasihan ya. Padahal Pak Mendes sendiri itu pernah bilang, Pak Yandri Susanto itu bilang bahwa kalau bisa dana desa itu ikut diawasi. Tapi ternyata masuk kata pengawasan itu bukan termasuk warganya, tapi cukup dari inspektorat aja. Padahal kan kita juga tahu, inspektorat itu manusianya ada berapa sih? Nyampe nggak sampai ke sudut-sudut desa? Apalagi emang kejadiannya itu kan di Garut Selatan, yang katanya emang agak jauh dari kota. Terus jalannya juga memang jelek dari dulu. Jadi pertanyaannya gini, kalau memang yang dibutuhkan itu jalan, kenapa desa itu banyak yang bikin kegiatan utamanya bukan jalan, bukan infrastruktur? Kan jalan itu harusnya nomor satu. Karena jalan itu kan menghubungkan titik A, titik B. Ketika jalan itu terhubung dengan bagus, maka perdagangan diharapkan akan jadi semakin bagus. Ini juga lucu ya, karena saya teringat kemarin beberapa hari yang lalu juga ada demo kepala desa yang ke kantor DPR itu. Mereka minta untuk Pak Purbaya membatalkan PMK 81. Padahal di PMK 81 itu kan intinya itu anggaran desa itu dipergunakan untuk membuat koperasi. Padahal koperasi itu bagus kan. Koperasi itu kan niatnya itu kan bagaimana cara kita berdagang dari lingkup yang paling rendah. Berdagangnya bukan seorang dua orang, tapi berdagang yang sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan komoditi di daerah tersebut. Itu yang dimaksud dengan koperasinya. Tapi ya isu yang muncul kan jadinya banyak kepala desa yang sudah menalangi kegiatan proyek, takutnya nggak dibayar. Loh, kan aneh. Uang desa itu kan bukan uang pribadinya Pak Kades. Terjadi sebuah keanehan apabila kalau dia membayar dengan dana talangan uangnya sendiri. Kan lucu. Kalau seandainya dia pakai uang sendiri, itu kan berarti kan dana desa dianggap miliknya sendiri. Dan itu tidak boleh. Saya juga pernah mendengar jokes dari kejaksaan dan kepolisian. Mereka bilang, sebelumnya kan mereka kan ada target ya untuk kejaksaan dan kepolisian. 2 kasus per tahun minimal untuk sebuah lingkup Polres. Nah, kalau seandainya mereka mentok tidak ada kejadian kasus korupsi atau tidak ada yang bisa dimainkan, mereka sikat aja kepala desa. Terus saya pernah tanya, loh caranya gimana? Ya random aja Pak, pasti ada yang dapat. Ya kan? Memang segitu bobroknya kepala desa di Indonesia. Saya tidak bilang semua kepala desa ya, tapi mungkin sekitar 90% pada begitu semua. Jadi menurut saya ini kebijakannya bagus, cuman eksekusi di lapangannya yang buruk. Kita berharap banyak ya konten-konten kreator atau influencer-influencer yang memberikan informasi terkait dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dan seperti for your information aja, yang Pak Holis Mukhlisin itu yang viral gara-gara dia digeruduk sama kroni-kroni kepala desa itu memang konten kreator khusus untuk spill jalan yang rusak. Dan itu keren. Kalau saya jadi pejabat, saya sudah angkat dia jadi duta jalan rusak. Keren itu. Alhamdulillahnya, gubernurnya kan Pak KDM ya. Coba kalau seandainya gubernurnya bukan Pak KDM, gubernur yang tidak memikirkan warganya. Ya meskipun Pak KDM itu terkenal dengan gubernur konten, tapi setidaknya kan ketika dia digeruduk, dia viral, dia akhirnya ditelepon Pak KDM, terus Pak KDM-nya tanya, kamu sejak digeruduk itu sudah nggak kerja berapa hari? Dia bilang 1-2 hari, Pak. Berapa kira-kira uang yang hilang karena kamu nggak kerja? Dia bilang sekitar 600 ribuan. Terus Pak KDM bilang, oke, saya kasih 5 juta ya buat ganti kerugian kamu. Nah, coba seandainya seluruh gubernur Indonesia seperti itu. Kan seneng ya kalau punya gubernur kayak Pak KDM gitu. Jadi kita nggak takut-takut kalau seandainya kita kenapa-napa, kita berharap ada bantuan dari pejabat penguasa yang bisa membantu keuangan kita kalau kita nggak bisa mencari nafkah. Dan menurut saya harusnya yang nelpon itu bukan Pak KDM, tapi bupatinya, gitu kan. Atau mungkin Pak Camatnya, atau yang lain.
Kalau Pak KDM kan kejauhan, padahal yang rusak jalan desa, dan jalan desa itu bukan tanggung jawabnya Pak KDM. Jalan desa itu murni tanggung jawab ya kepala desa. Kecuali jalan provinsi, baru itu tanggung jawabnya Pak KDM. Tapi kan nggak banyak gubernur yang perhatian seperti itu. Jadi memang kalau kita berharap bahwa dana desa itu transparan, ya agak susah juga gitu. Karena masih banyak kepala desa yang bertindak seenaknya sendiri dan menguntungkan dia atau pejabat-pejabat atau kroni-kroninya sendiri. Ini ada tips untuk kalian bagaimana cara melihat kepala desa kalian itu korup atau enggak. Pertama gini, coba cek ke balai desa atau kantor kepala desa. Di situ ada APBDes sama realisasinya enggak. Kalau misalnya enggak ada atau cuma tulisan doang, kalian juga udah bisa warning-warning. Wah, jangan-jangan kepala desanya nggak bikin pengumuman nih. Gitu kan aturannya itu kan ada anggaran, rencana, terus realisasi. Kalau misalnya itu plang nggak ada, berarti itu udah indikator satu. Kemudian yang kedua, dari dana desa itu berapa banyak yang untuk infrastruktur dan mana yang bukan. Kalau misalnya lebih banyak yang non infrastruktur seperti bangun jalan, itu dapat dicurigai bahwa dia pasti ada main. Karena kalau kegiatan non infrastruktur seperti dia jalan-jalan, BIMTEK, atau kunjungan kerja, atau bikin kegiatan-kegiatan yang setidaknya tidak menguntungkan perekonomian, kesannya cuma penghabisan anggaran aja, nah, itu jadi indikator yang kedua. Terus indikator ketiga, di desa itu biasanya kan ada grup-grup gitu kan, atau kelompok-kelompok. Nah, kalau misalnya si kepala desa itu tidak ada grup, atau informasi terkait dengan realisasi berapa yang sudah dianggarkan dan sudah dibayarkan, nah itu bisa jadi indikator. Karena semuanya jadi tertutup, kita nggak tahu uang desa berapa yang kepake, uang desa berapa yang sudah kepake, dan kwitansinya mana. Nah, keempat, kalau misalnya ada kegiatan infrastruktur atau kegiatan rapat atau proyek atau belanja apapun, coba cek siapa yang melaksanakannya. Kalau yang melaksanakannya itu aja, orangnya dia aja. Biasanya Haji A, Haji B, atau ibu siapa itu, nah itu patut diduga kalau kepala desa Anda itu fraud atau ada kemungkinan untuk ada korupsinya. Kalau kepala desanya normal ya, dia pasti akan memberitahukan rencana belanja apa aja kan, dan semua orang berhak untuk mengikuti kegiatan proyek pengadaan barang dan jasanya. Tapi kalau yang menang itu aja, nah berarti itu sudah indikator yang ketiga. Coba cek, biasanya di desa itu ada BUMDesnya kan. Nah, BUMDesnya itu jalan atau enggak? Atau BUMDesnya itu jalan, rame, yang kesannya laku gitu, tapi ternyata daerahnya nggak kaya-kaya. Contoh, biasanya kan ada sebuah desa itu kan biasanya kan ada objek wisata gitu kan, atau kegiatan untuk buat rekreasi atau wisata alam. Nah, kalau misalnya ada BUMDes yang sudah kelola, tapi kayaknya desa gitu-gitu aja, malah menurun, nggak meningkat, padahal yang datang pengunjungnya rame, nah itu bisa dipastikan bahwa dia ada indikasi untuk melakukan kegiatan korupsi atau fraud. Saya secara pribadi dana desa itu bagus, cuman yang nggak bagus itu kepala desanya. Gimana menurut kalian? Dana desa itu penting atau nggak penting? Atau sebaiknya dihapus aja? Saya sih pengennya dihapus aja itu dana desa. Jadi itu cuma memindahkan korupsi yang di pusat ke daerah. Dan akhirnya jadi bikin kepala desa itu sebagai pejabat proyek, bukan pimpinan masyarakat.